Bapak Ibu yang kami kasih dalam Tuhan, kita jumpa kembali dalam devotion pagi hari ini. Saya memberi tema ada kuasa dalam ucapan syukur. Ada kuasa dalam ucapan syukur, yakni ucapan bibir yang keluar dari hati yang tulus memuliakan Allah. Karena Tuhan begitu baik, Dia memberikan kekuatan dan kemenangan dalam hidup kita. Kita mengucap syukur atas kebaikannya, pemeliharaannya, kasih setianya yang tidak pernah meninggalkan kita, penyertaannya, perlindungannya. Mengapa ada kuasa dalam mengucap syukur? Ada 3 poin. 1, beribadalah kepada Tuhan dengan nyanyian syukur, menikmati kehadirannya. Mazmur 100 ayat 4, masuklah melalui pintu gerbangnya dan nyanyian syukur dengan ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Kita masuk melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, sebab Tuhan baik, kasih setianya kekal selama-lamanya. Dengan sukacita kita menikmati kehadirannya. Kita ingat bahwa Ia yang menciptakan kita, menebus dosa, menyelamatkan kita menjadi miliknya. Selayaknya kita harus memuliakan Tuhan untuk selama-lamanya. Menyenangkan hati Tuhan dengan ucapan syukur, kita naikkan ke hadapannya menjadi kesukaan Allah. Saat kita masuk beribadah ke rumah Tuhan, kita sudah siapkan hati kita untuk jumpa dengan Yesus secara pribadi. Kita akan nyanyian pujian syukur kepada Tuhan, kita naikkan dengan hati yang tulus, dengan hati yang penuh ucapan syukur, maka kita akan merasakan kehadirannya. Kedua, karena ucapan syukur berkenan di hati Allah. 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang kehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Selama kita masih hidup di dalam dunia, kita akan selalu menghadapi masalah demi masalah. Tuhan ingin kita meresponi dengan ucapan syukur. Kita mengucap syukur bukan dalam keadaan kita dalam bahagia, tenang, tapi dalam kesesakan pun kita selalu belajar untuk mengucap syukur. Disitulah letak kekuatan dan kemenangan yang datang dari Tuhan. Roma 8 ayat 28, karena kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Yang ketiga, karena mengucap syukur adalah tindakan iman melawan kekhawatiran. Filipi 4 ayat 6 dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Dalam kehidupan kita seringkali mengalami kekhawatiran ketika melihat ketidakmampuan, keterbatasan kita. Jika kita biarkan kekhawatiran melemahkan iman kita. Saat kita khawatir, kita datang kepada Tuhan. Serahkan segala khawatirmu kepadanya, maka Ia akan memelihara kamu dan Ia akan bertindak. Kita tidak perlu takut di dalam menghadapi tahun 2024 karena Tuhan selalu bersama kita, menyertai kita, melindungi dan memelihara, memberkati kita. Saat kita mengucap syukur, hati kita terarah kepada Tuhan akan kebesarannya, kuasanya, kasihnya, kepada janjinya. Dia akan menyatakan pertolongannya kepada kita tepat pada waktunya. Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup, yang menjawab, mendengar doa kita. Terima kasih, sekian firman Tuhan. Kita akan berdoa, Tuhan berkati. Bapa di dalam surga, terima kasih buat kasih setiamu yang tidak pernah meninggalkan kami. Biarlah kami senantiasa dekat dengan Tuhan, hidup di dalam iman, tetap memelihara iman kami, dan tetap hati kami hidup di dalam kekudusan, kebenaran, dan kami percaya Tuhan selalu bersama kami, menyertai kami, memimpin kami, sehingga kami tidak perlu takut di dalam apapun yang kami hadapi. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Tuhan Yesus memberkati.